Halo Sobat Sehat, bertemu lagi bersama saya Dr. Alisa di podcast Dokter Kita. Pada podcast yang diadakan oleh Rumah Sakit Tebet, kita akan membahas topik kesehatan yang tentunya sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan jantung di era modern. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan dokter yang ahli di bidangnya nih, yaitu Dokter Irma, spesialis jantung pembuluh darah. Halo dokter. Dokter, terima kasih sudah mengundang saya. Makasih dokter sudah datang hari ini. Boleh perkenalkan diri dulu dok dan menyapa sobat sehat di rumah. Halo, nama saya Dr. Irma Sihotang SPJP. Saya sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang bertugas di Rumah Sakit Tebet. Oke, jadi hari ini dok kita akan membahas tentang kesehatan jantung ya dok ya di era modern. Nah, saya itu sebelumnya pernah riset dok. Riset kemarin itu ternyata penyakit yang terbanyak menyebabkan kematian di dunia dan Indonesia itu ternyata salah satunya jantung gitu. Iya, betul dok. Dan dibilang kadang silent killer katanya kayak gitu dok. Iya, jadi memang istilah itu muncul karena banyak kasus penyakit jantung itu yang muncul itu ketika sudah tahap lanjut, jadi kondisinya sudah cukup berat. Sementara gejala-gejala awalnya tidak begitu jelas, jadi ya sering memang pasiennya serangan jantung mendadak, kemudian langsung meninggal seperti itu dok. Oh, jadi memang gejala-gejalanya itu tidak khas ya dok ya? Iya, betul. Jadi biasanya tuh yang dianggap tidak khas itu apa sih oleh sobat sehat mungkin di rumah? Iya, jadi memang gejala awalnya cukup umum seperti mudah lelah, sesak napas, kemudian rasa tidak nyaman di dada, berdebar ataupun keringat dingin yang memang penyebabnya kurang jelas. Mungkin gejala-gejala ini tuh biasanya dialami ketika aktivitas berat. Kemudian lama-kelamaan akhirnya dirasakan juga saat aktivitas yang ringan. Nah, karena itu sering dirasakan pasiennya, akhirnya beranggapan oh ini mungkin kelelahan biasa. Oh, kayak gitu. Jadi kan dulu ada pandangan bahwa dia itu penyakit jantung dialami oleh orang tua saja gitu. Kok sekarang trennya itu semakin kesini semakin di usia muda ya dok? Iya, di usia muda pun sering kita jumpain ya, karena memang justru saat ini tuh faktor resiko untuk penyakit jantung itu sering ditemukan pada pola hidup. Sebenarnya tuh faktor resikonya ada dua ya, satu yang bisa dimodifikasi, satu lagi yang tidak. Yang tidak bisa dimodifikasi contohnya itu riwayat keluarga, faktor genetik. Nah, sedangkan yang bisa dimodifikasi itu ya gaya hidup. Sementara yang paling sering sekarang mempengaruhi itu ya faktor gaya hidup seperti kurang aktivitas fisik, kemudian pola makannya, sering konsumsi makanan yang tinggi gula, lemak, dan juga garam, kemudian kebiasaan merokok, kelelahan yang berlebihan atau stres berlebihan, ataupun kurang tidur, kurang cukup tidurnya, ya hal-hal ini kan pada dasarnya menambah kerja jantung. Jadi kalau berlangsung lama akan mengakibat sampai gangguan jantung seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh pola hidup. Oh ya, berarti gitu ya sobat sehat. Berarti dia ada faktor yang bisa dimodifikasi ya dok. Iya. Dan yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi, yang tidak modifikasi itu tadi kayak memang dia udah ada keturunan mungkin ya, ada genetik ya dok ya. Oh, berarti pola hidup itu adalah sesuatu yang bisa kita modifikasi nih, gitu ya dok. Iya. Nah biasanya dok, pola hidup apa sih yang baik dok untuk memelihara kesehatan jantung kita? Nah, kalau untuk pola hidup itu bisa kita mulai dengan konsumsi makanan gizi seimbang. Kemudian aktif bergerak setiap hari, termasuk olahraga. Kemudian berhenti merokok, menghindari asap rokok walaupun kita tidak merokok ya dok. Kemudian cukup istirahat, cukup tidur. Yang tidak kalah penting ya kurangi stres, harus dikelola. Jangan stres berlebihan, baik itu fisik ataupun pikiran, seperti itu. Oh ya, berarti gitu ya sobat sehat. Jadi pikiran itu ternyata mempengaruhi sekali ya dok. Sekali. Di zaman yang serba cepat sekarang ya dok ya. Kadang kita overtime ya dok ya, tidak memikirkan kondisi kita gitu ya dok. Ternyata itu ngefek sekali sobat sehat. Oke, jadi saat ini dok kan banyak ya dok ya cara-cara kita deteksi dini gitu ya dok. Salah satunya ada katanya smartwatch dok. Smartwatch itu katanya bisa mendeteksi nadi, bahkan ada yang bisa EKG gitu ya muncul ya dok. Iya. Itu sebenarnya perannya kayak mana itu dok dalam? Iya, jadi untuk alat ya dok, alat atau device itu memang sangat membantu untuk tahap awal, tapi memang harus ditindaklanjuti lagi. Jadi ketika menemukan sesuatu yang abnormal dari pemeriksaan alat atau device itu memang harus
konsul kembali ke dokter jantung. Karena ketika konsul ke dokter jantung akan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik seperti elektrokardiogram atau echo ataupun treadmill test. Jadi bisa mengkonfirmasi kelainan yang ditemukan dari alat tersebut gitu. Oh, kayak gitu. Jadi tetap ya, sobat sehat di rumah harus kita konsultasikan lagi ke dokter jantung. Nah, biasanya dok, yang perlu kita waspadai dok, misalkan dalam pemeriksaan nadi itu kayak mana dok? Jantung berdebar-debar, terus nadinya tinggi itu kira-kira harus nggak kita ke dokter jantung? Apa ada tanda lain yang butuh kita waspadai gitu dok? Kalau untuk device paling umum sih yang ditemukan itu gangguan irama ya dok. Tapi kalau dari segi keluhan atau gejala, ya mungkin berdebar, nyeri dada atau sesak napas yang berlebihan, atau kita jumpai pada saat aktivitas ringan ataupun saat istirahat keluhan-keluhan tersebut, ya wajarnya kita konsultasi ke dokter. Karena apa? Karena kalau pada aktivitas biasa, aktivitas berat ya wajar kita kelelahan. Tapi kalau aktivitasnya ringan, sangat tidak wajar ya dok. Jadi apalagi kalau kita memiliki faktor resiko. Contoh faktor resikonya itu dari riwayat keluarga, kebiasaan merokok, atau memang ada riwayat penyakit tertentu seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Gak apa-apa, silahkan konsultasikan ke dokter jantung untuk memastikan memang fungsi jantungnya masih bagus seperti itu. Oh ya, berarti sobat sehat di rumah, selain usianya, mungkin usianya masih muda nih, tapi udah ada faktor-faktor resiko tadi yang disebutkan dokter Irma, berarti silakan untuk konsultasi ke kami ada ya dok ya di Rumah Sakit Tebet ya dok untuk Kita layanan. di Rumah Sakit Tebet sudah cukup lengkap ya dok, mulai dari konsultasi dan pemeriksaan fisik oleh dokter jantungnya langsung, kemudian ada pemeriksaan elektrokardiogram, ada pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung, kita ada juga treadmill test. Jadi semuanya itu cukup untuk kita lakukan pemantauan dan evaluasi dan edukasi menyeluruh untuk setiap pasien kita, seperti itu. Saya punya temen dok, jadi dia itu pemain tenis, padel kayak gitu ya dok ya. Pas dia main itu dia katanya nyeri dada dok. Tapi pas dia istirahat dan katanya itu kayak diketok-ketok lah ngasih apa hot in cream or something gitu kan dok, itu membaik gitu. Nah itu kira-kira perlu nggak kita waspadai itu dok? Saya rasa kalau misalnya ada keluhan nyeri dada kan memang banyak sumbernya ya dok. Jadi nggak semua karena jantung, bisa karena pasiennya memang tidak bugar. Akhirnya ketika otot dilakukan gerakan otot yang aktif seperti itu ya muncul nyeri. Tapi kalau misalnya itu berulang, boleh konsul ke dokter untuk memastikan apakah itu memang nyeri dadanya dari jantung atau memang karena ototnya, seperti itu. Karena memang olahraga-olahraga kalau terlalu berat kadang memunculkan keluhan yang sama. Gitu. Jadi untuk jaga-jaga ya bagi sobat sehat di rumah, kalau ada keluhan nyeri dada, terus lagi olahraga, terus lagi diam itu tiba-tiba sembuh gitu ya, itu mungkin bisa jadi jantung ya dok ya, bisa. penyakit jantung. Oke, kalau kayak gitu. Nah dokter, kalau untuk diet dok, sekarang kan banyak yang diet viral dan bermacam-macam ya dok. Kira-kira yang paling cocok untuk kesehatan jantung itu apa dok? Oke. Jadi kalau untuk diet ya dok, diet apapun itu, baik itu intermittent fasting atau pola diet tertentu itu nggak bisa kita aplikasikan ke setiap individu. Karena kan kondisi tubuh dan kebutuhannya berbeda. Untuk pasien dengan penyakit jantung, saran saya sih konsultasi dulu ke dokter jantungnya. Kenapa? Karena untuk penyakit jantung itu kan ada yang dengan obesitas, ada yang mereka dengan penyakit jantung, dengan diabetes gitu, dengan hipertensi, ada yang memang jantungnya saja yang lemah seperti itu. Jadi pola diet dan kebutuhan nutrisinya itu berbeda. Jadi saran dari saya sih tetap konsultasi dulu ke dokter jantung untuk memastikan ya pola makannya itu terpenuhi seperti itu. Gitu. Iya, jadi sobat sehat, kalau kita mau diet itu disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Jadi tidak semua itu sama. Ada yang dengan obes, ada yang tidak obes, ada yang dengan DM, ada yang tidak DM gitu ya dokter ya. Iya, betul. Oke, jadi dokter ngomongin lagi tentang olahraga, balik lagi ya dok. Olahraga yang paling aman nih dan efektif kira-kira untuk kesehatan jantung itu apa ya dok? Iya, kalau untuk olahraga sih yang direkomendasikan itu olahraga aerobik ya dok. Contohnya itu berjalan cepat atau berlari ringan atau sering kita sebut dengan jogging ya. Kemudian bersepeda juga boleh. Nah, untuk durasinya itu 30-45 menit dengan frekuensi 3-5 kali seminggu. Itu udah cukup untuk menjaga kesehatan jantung. Oh,
Kayak gitu ya Sobat Sehat, olahraga yang disarankan oleh Dokter Irma. Nah sekarang dok, kita ada Q&A cepat ya dok ya. Jadi dia itu gini dok, berapa sih usia yang dia itu sebaiknya dimulai untuk pemeriksaan jantung? Kalau untuk usia, sebenarnya tidak ada usia yang ideal untuk periksa kesehatan jantung. Tapi untuk pada pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki faktor resiko, baik itu keluarga, resiko penyakit seperti diabetes atau hipertensi, ataupun kebiasaan merokok, boleh mengkonsultasikan kesehatan jantungnya lebih cepat, lebih dini, supaya untuk memastikan ya fungsi jantungnya baik atau tidak, seperti itu dok. Jadi memang nggak ada usia yang tertentu untuk mulai cek pemeriksaan jantung, ya tidak ada. Jadi semakin cepat semakin baik ya dok ya. Terutama yang memiliki faktor resiko ya. Gitu. Nah dokter, kita kan ngomongin dari tadi nih jantung-jantung, sebenarnya sepenting apa sih dok jantung itu bagi tubuh kita? Mungkin ada yang bingung nih, kenapa sih kita tuh harus deteksi dini, selain mungkin mematikan kali ya dok ya? Iya, jadi ya kan memang jantung itu kan salah satu organ yang vital ya untuk tubuh kita. Jadi ketika kesehatan jantungnya baik, aktivitas, kegiatan juga akan berjalan lebih bagus. Jadi memang salah satu organ tubuh yang penting untuk kita jaga kesehatannya itu salah satunya jantung gitu. Berarti lebih ke investasi ya dok ya? Investasi untuk kesehatan jangka panjang. Jangka panjang ya dok ya. Oke, dokter, misalkan nih ada yang bilang kolesterolnya normal gitu ya, tapi sakit bisa masih bisa kena jantung nggak sih dok? Bisa. Kalau kolesterolnya normal? Bisa, karena kan seperti yang kita cerita sebelumnya, yang mempengaruhi jantung itu tidak hanya kolesterol, tapi banyak faktor tekanan darah, faktor stres, dan juga gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Jadi walaupun kolesterolnya bagus ya masih bisa terkena penyakit jantung. Jadi gitu ya Sobat Sehat, walaupun kolesterolnya normal, tapi banyak faktor resiko lain yang ternyata bisa mengganggu kesehatan jantung kita ya dok ya. Jadi dokter, tips nih sekarang ya dok ya, tips praktis jantung sehat sehari-hari yang bisa dilakukan Sobat Sehat di rumah. Oke, ada tips simpel ya dok yang bisa kita mulai dari awal. Yang pertama itu aktif bergerak setiap hari. Jangan lupa olahraga dengan ketentuan yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, berhenti merokok dan hindari asap rokok. Yang selanjutnya, konsumsi makanan yang sehat seimbang. Kurangi makanan yang tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak jenuh. Kemudian cukup istirahat dan kelola stres. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, rutin cek kesehatan walaupun merasa sehat, terutama yang memiliki faktor resiko. Kayak gitu ya, jadi ya Sobat Sehat ya, jadi tips-tipsnya bisa dipraktekkan nih di rumah walaupun sulit, tapi pikirkan ya dok ya, ini demi kebaikan, bisa ya dok ya, demi kebaikan diri sendiri. Oke, jadi kita sudah di penutup acara dok, gitu. Terima kasih dokter untuk kehadirannya, untuk ilmu yang sudah diberikan. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk pendengar di rumah. Jadi Sobat Sehat, kita sudah di akhir. Terima kasih sudah menonton. Yang perlu diingat adalah menjaga kesehatan jantung itu jangan dimulai nanti, tapi mulailah sekarang. Karena apa? Karena jantung itu adalah investasi masa depan kita untuk kebahagiaan kita, kesejahteraan hidup kita gitu. Untuk Sobat Sehat yang di rumah, pengen nih untuk periksakan diri nih, udah ada sakit jantung apa belum, bisa ke Rumah Sakit Tebet. Jadi Rumah Sakit Tebet banyak ini segala fasilitas yang diadakan oleh Rumah Sakit Tebet. Untuk biar nggak ketinggalan nih Sobat Sehat, bisa follow Instagram kita di Rumah Sakit Tebet, ada YouTube kita juga Rumah Sakit Tebet, untuk info edukasi, promo menarik lainnya, dan info kesehatan. Gitu. Saya Dr. Alisa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati video ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.